Bab 359 tak terkalahkan, benar-benar sangat kesepian. Pria berbaju hijau itu pun tak berdaya melihat Shiro sang kultivator pedang pergi. Shiro sepertinya sudah terkena penyakit. Siapa yang mengatakan tak terkalahkan, dia pasti akan mengalahkannya. Di langit berbintang, Sander melihat Kaisar Iblis yang ada di depannya. Ekspresi wajahnya juga sangat serius. Karena dia menyadari aura Kaisar Iblis sangat kuat, lebih kuat dari Kaisar Perang. Kaisar Perang tidak dalam kondisi terbaiknya, tetapi orang di depannya adalah master yang terbaik. Kali ini Kaisar Perang tidak memilih lanjut bertarung, karena dia sudah mendapatkan banyak hasil, lebih baik mundur. Jika kamu terus berjuang, bagaimana kamu bisa mati? Sander mundur ke sisinya Arya dan Teza, si putih langsung mengulurkan cakarnya, pedang King Xuan terbang ke tangannya. Sander menggenggam erat tameng kuno, tidak membiarkannya terbang. Si putih mengedipkan mata, kemudian menunjuk tameng kuno yang ada di tangannya Sander, lalu menunjuk dirinya sendiri. Maksudnya adalah tameng itu miliknya. Sander khawatir dan berkata, "Pinjamkan aku sebentar." Si putih membelalakkan matanya, dan menatap ke arah Sander. Sander pun sedikit gugup dan berkata, "Setelah mengalahkan musuh ini, aku baru kembalikan padamu, oke?" Si putih mengedipkan mata, dia sedikit bingung. Sander melanjutkan, "Aku menggunakan nama ayahku, aku bersumpah." Saat mendengar perkataan ini, si putih langsung lari ke depan Sander, lalu memeluk tameng ini sekuat tenaga dan menariknya ke belakang. Ekspresi wajah Sander langsung kaku. Ayahnya ini sebenarnya orang yang bagaimana? Tak berdaya. Sander hanya bisa mengembalikan tameng itu kepada si putih karena dia tidak suka merebut barang orang lain, juga tidak berani melakukannya. Akan terkena. Dia tidak bisa mengalahkan Arya, juga tidak bisa mengalahkan senior Teza, apalagi kakeknya. Sander menghela napas, dia benar-benar cucu yang tidak berguna. Di kejauhan, Kaisar Iblis meling Sander sekilas, dia langsung tertawa dan berkata, "Kalian maju sama-sama saja. Rumah-rumahnya sama." Sander tertegun mendengar perkataan Kaisar Iblis. Sangat megah. Teza melirik Kaisar Iblis sekilas, dia menggerakkan tangannya, di saat ingin menyerang terjadi perubahan. Ledakan. Muncul energi yang menakutkan dari langit berbintang. Sasaran aura itu adalah Kaisar Iblis. Semua orang langsung tercengang melihat adegan ini. Siapa yang datang? Sekelompok master peradaban abadi juga keheranan, apakah orang yang datang adalah orang sendiri? Sekelompok master peradaban abadi menatap ke arah Christopher. Christopher juga keheranan, karena aura ini sangat asing, lalu sepertinya datang mengincar Kaisar Iblis. Apakah alam semesta Guan Xuan? Saat berpikir demikian, Christopher langsung menoleh ke arah Teza dan lainnya. Pada saat ini, ekspresi wajah Teza dan lainnya sedikit aneh. Melihat kondisi ini, ekspresi wajah Christopher menjadi masam. Orang yang datang pasti adalah pihak alam semesta Guan Xuan. Teza dan beberapa orang lainnya saling memandang dan merasa kaget. Mereka juga tidak menyangka kultivator pedang itu akan datang. Hanya Sander yang kebingungan, siapa yang akan datang. Pada saat ini, Kaisar Iblis yang berada di kejauhan pun tertawa, "Akhirnya datang yang hebat, kalian jangan ikut campur, aku akan memenggal kepalanya." Setelah mengatakan itu, dia langsung berubah menjadi cahaya hitam yang terbang ke langit. Kaisar Perang mengerutkan keningnya, dia merasa aura ini berbeda. Awalnya dia ingin mengingatkan, tetapi sikap Kaisar Iblis begitu kasar, aneh dan mudah marah. Jika dirinya mengingatkan, mungkin akan muncul masalah. Oleh karena itu, dia menghapus pemikiran ini. Di langit berbintang, Kaisar Iblis berhenti, dia memandang ke arah ujung langit, lalu menyilangkan kedua tangannya di belakang menunggu orang itu. Pada saat ini, dimensi di kejauhan mendadak terbuka. Seorang kultivator pedang berjalan keluar.
Kultivator pedang ini memakai jubah putih, lalu memegang pedang yang bersarung. Dia berjalan dengan santai. Meskipun kultivator pedang, dia tidak memancarkan aura yang membuat orang merasa tertekan, melainkan membuat orang merasa sangat akrab. Melihat kultivator pedang ini, Kaisar Iblis mengerutkan kening, karena dia menyadari dirinya tidak bisa merasakan seberapa kuat kultivator pedang yang ada di depannya ini. Tidak bisa merasakan auranya. Tidak bisa merasakan seberapa hebat. Perasaan yang diberikan kultivator pedang padanya adalah berbeda. Kaisar Iblis sedikit terkejut, lalu mulai waspada. Penggarap pedang yang datang sepertinya sangat kuat. Kultivator pedang itu memandang Kaisar Iblis sekilas lalu berkata, "Apa kamu bilang dirimu tak terkalahkan?" Kaisar Iblis tertawa dan berkata, "Lia, aku kenapa? Kamu tidak terima?" Kultivator pedang berkata, "Bukan, aku hanya takut kamu sedang membual saja." Haha. Kaisar Iblis malah tertawa dan berkata, "Kamu tenang saja, aku benar tak terkalahkan." Kultivator pedang itu menganggukkan kepala dan berkata, "Aku berharap seperti itu aku akan mengeluarkan pedangku." Kaisar Iblis pun membuka lebar tangannya dan berkata, "Silakan, bunuh aku. Bunuh akal." Kultivator itu terdiam, dia sedikit bimbang, karena dia merasa hanya bertarung saja, tidak perlu sampai membunuh orang. Dia kesini bukan demi membunuh orang. Namun, Kaisar Iblis lanjut berkata, "Aku mohon, bunuh aku." Usai berkata, dia langsung tertawa, energi iblis yang menakutkan langsung memancar keluar, seketika suasana menjadi menegangkan. Luar biasa. Harus diakui, Kaisar Iblis benar-benar sangat kuat, wajar saja dia begitu berlagak. Seumur hidup, dia hanya pernah kalah 2 kali. Kultivator pedang yang ada di depannya terlihat hebat, tetapi memang kenapa? Baginya, bisa hidup kembali, lalu Tuan Penatau sudah tidak, maka Kaisar Iblis tidak akan terkalahkan. Tak terkalahkan. Kaisar Iblis tertawa, dia mendadak berubah menjadi cahaya iblis menyerbu ke kultivator pedang yang ada di kejauhan. Dia menyerang duluan. Kali ini, serangan yang kuat. Lalu, kultivator pedang itu hanya menarik pedang dengan tenang dan menebasnya. Cahaya pedang langsung melintas. Seraas. Seketika, energi iblis yang menyelimuti dunia ini langsung lenyap. Energi iblis yang memancar keluar dari tubuhnya Kaisar Iblis juga lenyap. Seraas. Kaisar Iblis langsung terpelanting di lantai. Saat ini, Kaisar Iblis membelalakkan matanya, bagaikan terkena pukulan mental yang kuat, kepalanya langsung kosong. Siapa aku? Apa yang terjadi? Aku kalah dalam 1 serangan. Saat ini, Kaisar Iblis terdiam bagaikan sebuah patung. Kultivator pedang yang berada di samping memandang Kaisar Iblis sekilas, lalu menghela napas dan berkata dengan nada kecewa, memang seharusnya mendengarkan perkataan Kak Yang. Dia benar-benar sangat kecewa. Dia datang sejauh ini bahkan untuk bertemu orang-orang seperti ini. Kultivator itu sedikit emosi, dia langsung berkata, "Kamu begitu lemah, masih berani bilang dirimu tak terkalahkan." Ekspresi wajah Kaisar Iblis langsung kaku ketika mendengar perkataan kultivator pedang. Tentu saja, sekarang dia tidak emosi, melainkan sangat ketakutan. Super ketakutan. Dia memiliki kekuatan apa? Dia adalah Kaisar Agung, lalu Kaisar Agung yang lebih kuat dari roh alam semesta ini, tetapi saat ini dia kalah dalam 1 serangan. Siapa orang yang ada di depannya ini? Di kejauhan, kultivator pedang itu memandang Kaisar Iblis sekilas lalu berbalik badan pergi. Dia tidak membunuhnya. Bunuh atau tidak, baginya hanya dalam 1 pikiran. Namun, lawan seperti ini sangat lemah, bagaikan manusia bisa menginjak mati seekor semut, tetapi manusia tidak mungkin akan sembarangan membunuh semut. Melihat kultivator pedang itu akan pergi, Kaisar Iblis memelototinya dan bertanya, "Apa kamu dari alam semesta Guanxuan?" Alam semesta Guanxuan. Saat mendengar perkataan ini,
Kultivator pedang yang ada di kejauhan itu langsung berhenti. Dia menoleh ke arah Kaisar Iblis dan bertanya, "Apa kamu musuhnya alam semesta Guanxuan?" Kaisar Iblis menatap kultivator pedang itu dan diam tak berkata. Kultivator pedang itu berkata, "Alam semesta Guanxuan adalah area adik Ye. Jika kamu adalah musuhnya alam semesta Guanxuan, maka..." Usai berkata, dia langsung menarik pedangnya. Kaisar Iblis langsung mati. Langsung mati. Setelah membunuh Kaisar Iblis, kultivator pedang itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sekelompok penipu, selalu bilang tak terkalahkan." Selama beberapa tahun ini, hanya sosok di alam semesta nyata yang paling jujur. Sayangnya, sekarang dia sedang mengalami bencana kosmik, dia juga tidak bisa menyerang di saat seperti ini. Sangat menyukainya. Sedangkan wanita bergaun polos juga tidak suka bertarung, dia bersantai-santai di Bima Sakti. Kultivator pedang itu kembali menghela napas dan berkata, "Tak terkalahkan benar-benar sangat kesepian." Usai berkata, dia pun berencana pergi, tetapi sebelum pergi dia seolah-olah teringat sesuatu. Dia melihat medan perang yang ada di bawah. Dia diam sejenak, lalu memutuskan apa yang terjadi. Dia tentu saja harus menjaga anaknya dari adik Ye. Sekelompok orang menengadahkan kepala ke arah langit berbintang. Tunggu. Namun, setelah menunggu cukup lama, juga tidak melihat Kaisar Iblis kembali, sekelompok master peradaban abadi serentak mengerutkan keningnya. Pertarungan begitu sengit, sampai sekarang masih belum selesai. Di sisi lain, Teza dan lainnya yang berdiri di samping Sander sangat tenang. Setelah mengetahui kultivator pedang itu kembali, mereka tahu hasil tidak akan berubah. Pada saat ini, Destri dan temannya muncul di samping Sander. Destri berkata, "Kembali ke alam semesta Guanxuan." Sander memandang Destri dan berkata, "Bibi, apa terjadi sesuatu di alam semesta Guanxuan?" Destri tersenyum dan berkata, "Tidak ada orang yang menahan master peradaban abadi di sana." Di saat Sander ingin berbicara, Destri berkata dengan serius, "Sekarang kekuatanmu masih kurang, tetap di sini, kami akan." Setelah itu, dia diam sejenak dan lanjut berkata, "Alam semesta Guanxuan perlu orang untuk memimpin, jadi kalian bertiga kembali saja." Tiga orang itu tentu saja adalah Sander, Grace dan si putih. Kenapa Sander masih tidak mengerti maksud dari perkataan Destri? Sekarang dia memiliki kekuatan kuat hanyalah sementara karena tingkatan alamnya mulai menurun, hanya mengandalkan teknik rahasia. Meskipun efek samping sangat kecil, juga tidak boleh terus digunakan. Jika kembali meningkat ke ranah kaisar, maka raga dan rohnya akan tidak sanggup menahan. Sekarang dia berada di sini akan menjadi sisi kelemahan terbesar. Lalu, Grace dan si putih. Meskipun Grace memiliki banyak senjata suci dan bantuan dari si putih, dia juga tidak bisa mengeluarkan seluruh kekuatan dari senjata suci ini. Senjata ini hanya Stella yang bisa mengeluarkan kekuatan sesungguhnya. Lalu, Stella pun tidak berani sembarangan menggunakannya. Karena kekuatan sangat kuat, sampai bisa membunuh teman sendiri. Sander tidak berpikir panjang, dia langsung membawa Grace dan si putih pergi. Dia tahu jelas, jika mereka tetap di sini, lalu terus diserang musuh akan membuat Bibi dan lainnya tidak fokus. Namun, di saat Sander dan lainnya akan pergi, terdengar suara tertawa dari ujung langit. Ledakan. Setelah itu, langit berbintang itu langsung terbakar. Di saat itu juga, sebagian besar hukum kekuatan langit dan bumi yang ada di sana langsung mulai lenyap. Sander langsung membelalakkan matanya. Apakah Kaisar Yongsheng datang? Bersambung.